Teman-teman, pernahkah Anda belanja di online? Belanja di online itu ada dua ya. Belanja secara pribadi, saya dengan si A misalnya hanya karena kenal di Facebook atau kenal di WA, dia mau jual handphone, mereknya Samsung, ternyata yang kita terima bukan Samsung, ataupun Samsung tapi speknya tidak sesuai dengan yang diperdagangkan. Itu sifatnya personal. Tapi juga ada belanja online itu yang sifatnya bukan personal, tapi kita beli di lembaga-lembaga tertentu, lembaga startup ya. Misalnya ada Lazada, ada Tokopedia, ada juga Shopee dan lain-lain. Nah, mereka itu sebenarnya tidak jual produknya sendiri. Dia menjualkan produknya orang melalui Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata banyak saya baca itu keluhan-keluhan yang harganya itu murah jualnya. Tapi setelah dicet, setelah ditransfer, dikirim barangnya yang diterima tidak sesuai dengan yang dijual. Misalnya dia jual handphone tapi meskipun murah ternyata yang diterima kita adalah casing. Oh, kalau casing ya wajar murah, misalnya cuman harganya 10.000. Padahal itu yang dipamerkan, yang disampaikan adalah handphone. Terus juga misalnya baju, mereknya bla bla bla, merek ternama kok begitu murah, ternyata yang dikirim ini adalah barang palsu, padahal dia ngomongnya ori-ori. Nah, dalam video ini saya mencoba memberikan edukasi terkait hak kita sebagai konsumen pada saat kita belanja online. Ternyata antara yang dibeli dengan yang diterima itu tidak sesuai, tidak sama. Bagaimana hak kita, Undang-Undang ITE. Nah, misalnya di pasal 28 ayat 1. Nah, ini setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen, itu ancaman penjara paling lama adalah 6 tahun. Ini juntonya pasal 45 ayat 1. Sementara juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, ini terkait Undang-Undang Perdagangan, di mana pasal 115, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik. Jadi bukan ketemu langsung, tapi melalui sistem elektronik ini ya medsos, yang kayak Lazada tadi, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Yang tidak sesuai dengan data atau informasi sebagai dimaksud pasal 65, ini soal bagaimana orang jualan itu harus ABCD. Harus sesuai dengan yang diperdagangkan. Maka ketika itu melanggar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan dendanya paling besar 12 miliar. Jadi ancaman pidananya ketika terjadi penipuan online itu antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Perdagangan lebih berat Undang-Undang Perdagangan. Undang-Undang ITE maksimal 6 tahun, perdagangan maksimal 12 tahun. Nah, kalau penipuan yang bersifat face to face atau kita kenal di medsos bukan melalui lembaga seperti Lazada, tentu agak sulit untuk kita memperkarakan. Bisa jadi nomor rekening yang ditransfer bukan kepunyanya si A. Bisa jadi alamatnya palsu, nomor teleponnya pun sudah diblokir dan lain-lain. Tetapi saya ingin menekankan terkait dengan lembaga startup seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, menurut saya ikut bertanggung jawab. Kalau terjadi penipuan di situ, maka mestinya lembaga-lembaga ini juga ikut kena, dia turut serta. Kenapa? Mestinya lembaga seperti Lazada dan lain-lain tidak mudah dia bekerja sama dengan toko-toko. Mestinya harus ada uang garansi di situ, sehingga dia tidak mudah hanya sekedar nyetor KTP, tiba-tiba dia bisa jualan handphone, bisa jualan tas dan lain-lain. Padahal tujuannya menipu, harganya, kualitasnya tidak sesuai yang disajikan dengan
dikirimkan. Tetapi faktanya memang ada lembaga pengaduan masing-masing startup, tapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada ribuan barang yang dijual, ada ribuan penjual di situ. Mestinya tidak semua itu diterima, harus diseleksi dengan benar, harus ada uang jaminan supaya tidak semua orang itu mudah memperdagangkan di lembaga-lembaga online. Saran saya, pemerintah harus punya sikap tegas. Sikap tegas itu dalam arti bagian dari perlindungan konsumen, melindungi hak warga negara. Tanpa ada keterlibatan pemerintah, tanpa ada tekanan, tentu Lazada dan lain-lain ini ya akan kerap terjadi kasus seperti ini tanpa ada tindak lanjut. Apalagi mereka juga punya program misalnya 1 jam belanja murah atau ada giveaway dan lain-lain. Dan itu mereka nggak ikut tanggung jawab. Yang menjual adalah toko-toko yang kerjasama dengan lembaga startup ini. Maka saran saya, selain kita punya hak untuk melaporkan pidananya, toko kita laporkan, Lazadanya kalau terlibat itu harus kita laporkan. Yang kedua, pemerintah juga harus menekan supaya lebih cermat, lebih hati-hati, harus ada uang garansi bagi toko-toko yang kerjasama dengan lembaga-lembaga startup ini.